Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, ini kita sudah menghitung hari, sudah tinggal 2 hari setengah lagi. Besok Kamis, Jumat, ada kemungkinan Sabtu sudah masuk Ramadan insyaallah. Marhaban ya Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Mudah-mudahan jenengan semua panjang umur. Kenapa kita perlu berdoa panjang umur? Karena memang tidak ada jaminan kita ini akan bisa berjumpa dengan Ramadan ini. Ramadannya pasti datang, pasti menemui kita, tapi kitanya belum tentu. Karena masing-masing kita ini berada di takdir ajal yang Allah tentukan pada masing-masing kita. Mudah-mudahan tetap optimis saja, insya Allah panjang umur semuanya. Terus jangan lupa juga berdoa, tidak hanya panjang umur tapi juga sehat walafiat. Apalah artinya Bapak Ibu kita bisa berjumpa Ramadan tapi sakit. Kalau sakit pastinya sudah kita tidak bisa berpuasa. Inti dari ibadah Ramadan tidak bisa kita laksanakan karena sakit. Kalau sakit juga kita tidak bisa salat malam, salat tarawih. Yang insya Allah kalau sampai tidak pernah absen 1 malam pun dosa jenengan 1 tahun entek, habis, dibersihkan, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sakit juga kita tidak bisa baca Quran dengan tenang. Target-target untuk menghatamkan di bulan Ramadan ini tidak bisa terpenuhi, ya sakit. Kalau sakit jelas kita tidak bisa iktikaf. Padahal di momentum iktikaf itu momentum kita bisa meraih malam Lailatul Qadar seperti itu dan begitu seterusnya. Jadi ulama-ulama kita terdahulu menjaga 2 hal ini, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ai atil amrana, panjangkan umur kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Wa ainna bisihhati wal afiyah, dengan suasana sehat afiat. Jadi begini Bapak. Sehat, ada orang sehat juga masuk bulan Ramadan tapi tidak afiat. Apa afiat ini jemaah? Kalian apa? Terlepas Pak, sehatnya terlepas dari gangguan-gangguan yang membuat kita tidak maksimal beribadah kepada Allah. Sehat tapi banyak tidur, eman. Sehat Pak tapi sering main game. Ya, sehat Pak tapi sering cangkruan. Nah kita pingin sehatnya sehat yang afiat, sehat yang maksimal. Umur dipanjangkan oleh Allah, berjumpa Ramadan, tapi di saat yang bersamaan pula kita punya badan sehat dan efektif, bermanfaat buat diri kita dan buat umat ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, tentu kita bersyukur jamaah sekalian. Bentuk syukur itu alhamdulillah siang ini kita mengadakan tarhib menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa Ramadan ini perlu kita sambut? Inilah momentum tahunan bagi kita semua. Allah memberikan proyek-proyek terbaiknya bagi kita yang akan mengembalikan kita Pak kepada jati diri kita yang sebenarnya, kepada fitrah kita, manusia yang tidak punya dosa lagi, manusia yang
insya Allah cara berpikirnya serba Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang orientasi hidupnya ingin masuk surga, jemaah sekalian. Inilah momentum Ramadan. Dan wajar kalau kemudian ulama-ulama kita terdahulu, salafus saleh, wabil khusus apa yang diperbuat oleh baginda kita Rasulullah dan para sahabatnya itu menyambut Ramadan itu bukan tinggal 2-3 hari begini, jemaah sekalian. Bahkan Nabi memberikan sinyal kepada para sahabat untuk menyambutnya sejak 6 bulan, Pak, sebelum datangnya Ramadan ini. Jadi hadis yang panjang itu, atakum syahrun azim, akan datang menemui kalian bulan yang sangat mulia. Memang mulia, Pak, bulan Ramadan ini. Begitu mulianya katanya, jemaah sekalian, nabi-nabi di sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, mereka ingin menjadi umatnya Rasulullah. Salah satu pertimbangan yang paling mereka harapkan itu ingin berjumpa dengan Ramadan ini. Karena di bulan inilah, jemaah sekalian, kata Nabi, syahrul azim, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tidak tahu jenengan apakah ada tidak keberkahan, Pak? Ini kantor keuangan, Pak, yang terpajak segala macam. Ini kalau di Ampel, Pak, senyum semua sekarang, Pak. Yang jual sarung senyum semua, yang jual baju takwa semua pada tersenyum, yang kafe-kafe catering, Pak, sudah banyak pesanan. Itu barokahnya Ramadan secara finansial. Luar biasa ini, ma'asyar muslimin. Barokah. Bahkan kalau keberkahan kita bicara barokah amal kita, bayangkan sampean salat sunnah di bulan Ramadan seperti ini sama dengan pahala salat wajib di luar bulan Ramadan. Luar biasa ini. Dan salat wajib yang sampean laksanakan di bulan Ramadan sama dengan 70 kalinya, Pak, salat wajib di luar bulan Ramadan. Memang ini bulan pelipat gandaan pahala, bulan barokah. Allah menghambur-hamburkan berbagai macam keberkahannya, kebaikannya kepada kita semua. Dan semua dosa-dosa kalau jenengan kembali kepada Allah itu tanpa perantara, ya Mas sekalian, langsung Allah mengampuni semua dosa kita. Bapak Ibu, kata Nabi, syahrul azim, syahrul mubarak, syahrul rahmah, bulan berkasih sayang, bulan saling menunjukkan cinta satu sama lain di antara kita. Syahrul unzila fihil Quran, bulan diturunkan di situ Al-Quran. Luar biasa ini. Kemudian syahrul futihat abwabul jinan, satu bulan penuh semua pintu-pintu surga dibuka. Lam yughlaq minha babun, tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Luar biasa ini. Ini seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, ini loh tempatnya. Orang yang sukses melaksanakan misi Ramadan, proyek Allah di bulan Ramadan, pasti surga tempatnya. Wa ughliqat abwabun niran, dan pintu-pintu neraka semuanya ditutup, Pak. Lam yuftah minha babun, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Ini Allah seakan ingin mengatakan kepada kita, tidak pantas umatnya Rasulullah, umat Muhammad ini masuk ke dalam bulan Ramadan kok juga masih mampir ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Aku tutup loh itu. Ramadan adalah kalau bahasa guru saya, jemaah sekalian, kepastian bagi kita, Pak, untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu memuliakannya lagi Allah kepada kita, sufidatis syayatin wa maradatil jan. Semua setan-setan dan jin-jin marid itu, Pak, maradah itu maradatil jan, jin-jin marid itu jin yang bengis yang suka menggoda manusia, tidak mampu lagi masuk mengintervensi manusia. Ulama-ulama khalaf dan salaf kita ini mengartikan hadis ini, Pak, apa adanya. Ini bukan kata-kata kiasan dari Nabi, tapi memang apa adanya, sengaja oleh Allah. Makhluk yang namanya syaitan terkutuk ini dan pengikutnya, anteknya jin-jin yang marid yang bengis ini tidak akan mampu menggoda manusia, jemaah sekalian. Makanya sampean, Pak, kalau punya iman betul menyambut Ramadan, jemaah sekalian, pasti nikmat, Pak. Salat itu beda suasana salat dengan di luar Ramadan. Baca Quran ada kenikmatan tersendiri, jemaah sekalian. Berdoa apa ada kenikmatan. Kenapa? Tidak ada jin yang menggoda kita, ma'asyar muslimin. Allahu Akbar. Saudara, berbahagialah jenengan
sampai detik ini Allah berkenan memanjangkan umur kita, mudah-mudahan terus sampai ketemu dengan Ramadan besok, 1 bulan penuh bisa kita melaksanakan proyek Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau jenengan melihat apa sih yang diinginkan Allah kepada kita di bulan Ramadan ini? Sebenarnya ini tidak terlalu asing, Pak. Saya mencoba dengan pendekatan yang lain. Kalau sampai merenungi ayat Allah, ayat-ayat Ramadan 183 Al-Baqarah itu sampai 187 itu semuanya itu arahan Allah kepada kita. Saya berkesimpulan Allah hanya menginginkan kepada kita 4 hal. Kalau 4 hal ini sampai laksanakan di bulan Ramadan sempurna, Pak. Sampai mengisi Ramadan ini. Apa itu? Pertama, as-siyam, puasa itu sendiri. Apa itu puasa? Ada apa dengan puasa? Kenapa kita diperintah puasa? Monggo kita kaji ini. Yang kedua, ayat 185-nya, 183, 184 bicara puasa, ayat 185-nya berapa apa? Ta'amuluna ma'al Qur'an, interaksi kita dengan Al-Qur'an. Seakan Allah yang mengatakan, Pak, Ibu, zikir terbaik di bulan Ramadan adalah zikir membaca Al-Quran. Nanti saya kaji ini. Mudah-mudahan cukup waktunya insyaAllah. Terus yang ketiga apa? Ayat 186-nya. Ad-du'a, berdoa, meminta. Tunjukkan kekerdilan sampean, betapa butuhnya sampean kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat apa? Ini yang jarang dibahas oleh ulama kita. Ayat terakhirnya 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Allah halalkan buat kalian semua di malam hari di mana siang harinya kalian berpuasa, malam harinya untuk bermesraan dengan pasangan hidup kalian, dengan istri atau suami kalian. Hunna libasul lakum, mereka pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Wa antum libasul lahun. Ada apa ini? Monggo kita kaji. Saya mencoba untuk saling mengkaitkan satu sama lain biar efektif kajian ini. Yang pertama puasa. Bapak Ibu, puasa ini satu-satunya syariat yang tidak jatuh, tidak gugur, Pak, pada siapapun pula. Kalau jenengan bicara haji, Pak. Memang haji rukun Islam, tapi itu berlaku bagi orang yang mampu, tidak ada kewajiban haji. Walaupun kita semangat untuk jadi orang mampu biar bisa melaksanakan ibadah haji, tapi tidak mampu, Pak, karena kita berjalan di atas takdir Allah. Zakat, mengeluarkan zakat, hati lo ya, yang punya emas lebih dari 90 gram, 1 on kurang 10 gram wajib mengeluarkan zakat 2,5%-nya. Ya, tinggal dikalikan aja dengan uang, Pak. Emas sekarang berapa per gramnya? 1000 berapa itu, Pak? 1.600 kayak dolar sekarang ya. Kayak dolar juga, Pak, 1.600.000. Jamaah sekalian, itu kalau sampai kalikan saja 90, Pak. 146 punya uang terus 50 juta cash ada di rekening sampean, Pak, 150 juta wajib mengeluarkan zakat. Jangan bodoh-bodohan di sini, Pak. Ya, jangan kita tidak boleh pura-pura tidak tahu ini hukum, ini rukun Islam. Kurang dari situ ya sudah tidak punya kewajiban zakat. Infak saja sesuai kemampuan kita. Artinya ini berlaku bagi orang yang mampu. Walaupun semangat jadi orang kaya supaya kita bisa mengeluarkan zakat, bisa menyempurnakan rukun Islam. Kira-kira begitu logikanya, jemaah sekalian. Salat, Pak, salat. Ini kita salat tadi ya. Semua salat, Pak. Tidak ada yang gugur pada siapapun pula. Laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, sehat, sakit, tidak jatuh kewajiban salat ini. Tapi bagi ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu yang sedang datang bulan, boleh salat tidak? Halo, boleh salat tidak, Pak? Tidak boleh salat, ibu ya. Yang nifas baru melahirkan boleh salat tidak? Tidak boleh salat. Apakah begitu bersih? Suruh apa perlu mengqadha salatnya? Tidak perlu mengqadha salatnya, Pak. Tapi kalau puasa, datang bulan tidak boleh puasa, tapi begitu bersih punya utang akan puasa ini. Kenapa ini, jemaah sekalian? Kok puasa beda?
Saya melihat jamaah sekalian, ini puasa Pak, proyek Allah tahunan. 1 bulan penuh. Dan dikatakan ini bulannya pun juga bulan yang sangat istimewa. Karena semua ibadah-ibadah besar ada di dalamnya Pak. Di Ramadan itu selain kita puasa ada salat juga. Makanya orang kalau puasa tidak orang puasa Pak tapi tidak salat, tidak sah saat puasanya jemaah. Puasa di bulan Ramadan Pak, selain kita puasa ada diperintah untuk mengeluarkan zakat. Kenapa zakat dikeluarkan di bulan Ramadan? Karena kita ngejar pelipat gandaan pahalanya Pak. Sebenarnya zakat tidak harus tunggu Ramadan. Sengaja kaum muslimin memilih Ramadan karena apa? Karena di bulan Ramadan ada pelipat gandaan pahala yang cukup banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka memilih Ramadan. Artinya kalau ada orang berpuasa kemudian dia tidak mengeluarkan zakat, dipertanyakan puasanya jemaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak main-main dengan puasa ini. Kenapa? Karena ternyata di puasa itu ma'asyar muslimin ada nilai-nilai yang sangat komplit. Sempurna Pak. Hablum minallahnya ada, hablum minan nasnya juga ada. Dengan puasa sampai dilatih sabar. Sabar menjalankan perintah Allah, tidak makan, tidak minum, sabar jelas Pak. Termasuk juga sabar tidak bermaksiat. Dan sabar ini masalah akhlak pribadi kita. Orang berpuasa Pak harus bisa menjaga mulutnya, pembicaraannya. Dia tidak akan berbicara kecuali yakin apa yang dia bicarakan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam min sha'imin laisa lahu jazaa'un min siyamihi ilal ju'i wal 'athas. Berapa banyak saya perhatikan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa ya akhi? Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi. Orang-orang yang tidak bisa meninggalkan omongan-omongan yang jorok, omongan-omongan yang kotor, omongan-omongan yang penuh dengan tipu dan dusta, dan perbuatan yang menjurus ke arah sana, Allah nggak butuh Pak, dengan lapar dan dahaga yang dia kerjakan di siang hari Ramadan itu. Artinya puasanya tidak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jemaah sekalian, puasa itu Pak tidak hanya puasa perut dan di bawah perut, tapi juga mempuasakan kedua mata kita untuk tidak kepo Pak. Untuk tidak melihat sana, melihat sini, bermaksiat mata kepada Allah. Tidak, ini saya lagi puasa. Orang berpuasa juga berpuasa pembicaraannya. Saya tidak mau berbicara kecuali hakul yakin yang saya bicarakan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berpuasa itu ma'asyar muslimin tidak akan mudah terpancing emosinya Pak. Akan ada kesabaran yang ekstra. Tidak mudah diprovokasi sama orang. Kalau ada orang mencoba untuk memanas-manasi dia, memprovokasi dia, tenang Pak. Walaupun sebenarnya ingin melawan jemaah sekalian. Apa kata Nabi? Wa in sabbahu ahadun aw qatalahu. Kalau nanti ada orang ngajak memprovokasi kita, ngajak berantem sama kita, menghina kita, dan sudah dijawab kata Nabi. Falyakul, katakan saja, ini saya lagi puasa. Kalau toh juga maksa juga Pak, tunggu ya nanti, sabar. Nanti kita ketemu malam kalau mau berantem gitu. Walaupun malam juga tidak boleh juga jemaah sekalian. Sampai begitu bahasa Nabi kepada kita ma'asyar muslimin. Jadi puasa ini jemaah sekalian bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja Pak, mempuasakan seluruh anggota tubuh kita tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Di puasa ada sabar, di puasa ada ketulusan, ada keikhlasan jemaah sekalian. Apa maksudnya jemaah sekalian? Saya berani mengatakan Bapak Ibu, orang kalau puasa pasti ikhlas. Ikhlas karena Allah. Dia tidak makan karena Allah. Dia juga tidak minum karena Allah. Padahal duit ada loh Pak. Warung ada yang buka. Tapi kenapa sampean tidak bisa ke sana? Mau pakai kris juga bisa Pak ya. Kan banyak sekarang jamaah kan. Saya Bapak, saya paling hobi makan lontong balap di sini Pak. Di mana? Raja Wali Pak. Sama esteganya dia. Apalagi jam-jam seperti ini, nikmatnya sama kerupuk putihnya Pak. 2 kerupuk putihnya. Tapi kenapa Ramadan tidak bisa lagi Pak? Tidak ada yang menghalangi saya. Ya kan? Duit saya ada, ATM saya juga ada jamaah sekalian. Betul. Terus saya kalau malu sama orang Pak, saya pakai masker tidak ada yang tahu. Saya buka kopi hitam saya pakai kacamata hitam masuk, tidak ada yang tahu. Tapi kenapa kita tidak bisa berbuat itu? Jenengan berada pada puncak ketulusan.
nyambung langsung dengan Allah. Saya sedang menjalankan perintah Allah. Makanya kata Nabi, kullu amal ibni Adam lahu. Memang seluruh amal anak manusia ini, amal-amal ibadahnya Pak, semuanya langsung diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa shaum, kecuali puasa. Kenapa? Orang berpuasa itu fa innahu li. Memang apa yang dia puasakan itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Taraka ta'amahu wa syarabahu li ajli. Dia meninggalkan makannya karena aku. Dia juga tidak minum karena aku, berlapar-lapar dan berhaus-haus karena aku. Wa ana azzibihi, dan aku akan membalas kepada orang itu. Pak, saya mengatakan jemaah sekalian, sampean puasa Pak, tidak baca Quran, tidak zikir Pak, ya. Kemudian saya puasa saja Pak, itu sampean dianggap ibadah Pak. Apalagi sampean puasa, ini saya sambungkan dengan ayat berikutnya Pak. Terus malamnya sampean sujud juga Pak. Ya Allah, jarang-jarang loh Bapak, 1 bulan penuh kemudian kita salat tahajud. Salat tarawih itu Pak, tahajud yang disegerakan oleh Allah, biar muncul rasa kebersamaan di antara kita satu sama lain di rumahnya Allah. Bersama-sama kita salat tarawih. Dan kata Nabi, orang yang salat tarawih yang tidak pernah absen 1 malam pun, dosa 1 tahun yang dia lakukan akan dibersihkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sudah dia berlapar-lapar, berpuasa Pak, matanya dijaga, pendengarannya dijaga, pembicaraannya dijaga, pikirannya dijaga, terus malamnya sujud ruku. Ya Allah, semi malaikat kita ini Pak. Tidak hanya itu, di saat yang bersamaan pula Al-Qur'annya pun dibaca. Makanya pada ayat 185-nya apa? Syahrul Ramadan alladzi apa? Unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Sepakat para ulama, zikir terbaik di bulan Ramadan baca Quran. Ngantuk-ngantuk kayak gini Pak ya, sampean mojo, ada Qurannya di sini. Oh titik Qurannya, oh di situ Pak ya. Baca Pak, buka. Saya berharap ada jeda waktu kan antara adzan dan qomat jemaah sekalian. Baca Quran Pak, walaupun hanya 1 halaman. Jadikan hari-hari sampean hari-hari Quran Pak. Kata Sayyidati Khadijah radhiyallahu anha, ibu kita semua mengatakan pada kita, Ibu Aisyah mohon maaf pada kita, kunna idza dakhalna Ramadan, kami ini kalau sudah masuk Ramadan kayak mendengar suara dengungan lebah di mana-mana. Menggaung Pak. Di kantor-kantor kami, di rumah-rumah kami, di pasar-pasar kami, di mal-mal kami, di tempat kami cangkruan, apalagi di masjid kami. Min qiraatil Quran, karena semua sahabat sibuk membaca Al-Quran Pak. Yang satu ada baca Al-Baqarah, yang satu Al-Imran, yang satu An-Nisa, yang satu Al-Ma'idah, yang satu Al-A'raf, yang satu surat ini, Yasin, Al-Tabarak, Ad-Dukhan, semua baca dengan suara keluar mendesah jemaah sekalian. Kayak ada suara dengungan lebah. Jangan kayak tadi Pak, saya masuk sepi, kayak ada jenazah di depan mata. Ayo Pak, jadikan ini rumah Allah Pak. Rumah Allah ini rumah yang menyenangkan. Antum masuk senang. Antum masuk ke masjid ini jemaah sekalian, ini rumah Allah Pak, tidak menakutkan. Makanya saya bilang hidupkan lampunya ini Pak, jangan gelap-gelapan. Ini masjid. Jadikan ini rumah kedua kita Pak. Makmurkan rumah Allah ini Pak. Baca Qur'annya di sini jemaah sekalian. Di kantor Pak, kalau perlu laptopnya Pak, keluar suara sedikit, tapi jangan ganggu sama teman yang lain ya. Cukup untuk sampean sendiri. Kalau perlu pakai suara Quran Pak, kerjakan urusan keuangan, pajak yang masuk, siapa targetnya, insya Allah diberkahi semuanya jemaah sekalian. Target-target GKN 1 2025 Pak dengan Ramadan ini terpenuhi semua insya Allah. Yang tidak baca amin tidak ingin terpenuhi targetnya nih Pak ya. Betul itu Pak. Betul. Luar biasa. Saya merasakan sekali Pak jemaah sekalian. Al-Quran itu Bapak hidayah. Artinya orang kalau baca Quran apalagi di bulan Ramadan tidak akan sesat hidupnya. Al-Quran itu bayyinah. Bisa memberikan keterangan detail untuk bisa mendapatkan masing-masing hidayah yang kalian cari. Al-Quran itu furqan, bisa membedakan Pak mana yang halal, mana yang tidak halal, mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini gedung keuangan Pak ya, tipis nih Pak, hati-hati loh Pak ya. Saya tidak apa-apa, saya ngomong cepat ceplos Pak ya. Ini sekarang lagi banyak fitnah di bab seperti ini jemaah sekalian. Sampai dengan Al-Quran Pak dibimbing oleh Allah Ta'ala, akan tahu mana rezeki saya, mana rezekinya kantor, mana rezekinya umat ini. Dia akan menghalalkan segala cara Pak. Dengan Al-Quran ada syifa, ada obat Pak. Obat pikiran, obat hati, bahkan obat fisik. Dengan Al-Quran Pak ada rahmah, ada kasih sayang. Orang kalau suka baca Quran Pak, tidak ngamuan.
Pasti Pak, ada rahmatnya Allah turun kepada orang itu. Orang kalau baca Quran yang keenam apa itu? Ada nur. Apa nur Pak? Cahaya. Tidak gelap hidup kita ini Pak. Terang hidup kita ini. Quran juga burhan, ada pelita Pak. Dan Quran juga ada barokah. Kitabun mubarakun, kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dimudahkan semuanya oleh dengan Al-Quran. Apalagi zaman sekalian, sampean berpuasa, malamnya sampean sujud 11 rakaat atau 23 rakaat, asal jangan ngebut Pak ya. Nikmati sholat malam itu jemaah sekalian. Terus hari-harinya Pak, sampean tadarusan baca Al-Quran, apalagi punya target ingin menghatamkan minimal 1 kali, ya Allah, sempurna sudah Pak. Perut lapar, tidak makan, tidak minum dari mulai subuh sampai maghrib, diimbangi dengan zikir terbaik kita. Malamnya kita sujud ruku, Qur'annya sampean baca, selesai sudah Pak. Maka berlakulah ayat 186-nya itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pasti Bapak, Ibu, doa sampean didengar oleh Allah. Apa katakan ya Muhammad? Apabila bertanya hambaku tentang diriku pada hari di bulan Ramadan ini, fa inni qarib, aku dekat. Pak, ini ayat-ayat Ramadan loh ya. Secara khusus disebut oleh Allah, fa inni qarib, aku dekat. Idza da'ani, kalau dia itu mau berdoa kepadaku, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saya merenung Bapak Ibu, ya gimana tidak akan didengar oleh Allah doa kita Pak? Dalam kondisi berpuasa, malamnya kita salat tarawih, salat tahajud, salat qiyamul lail, Qur'annya dibaca Pak. Terus sampean juga berinfak lagi Pak, bersedekah lagi. Sering ke masjid juga iktikaf, terus sampean angkat tangan, mustahil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah momentum tahunan Pak yang ditunggu oleh ulama-ulama. Catat Pak, kalau perlu saya catat. Saya berkatakan di mana-mana Pak, catat. Apa yang sampean minta Pak? Silakan. Yang belum haji mau haji minta. Yang belum umrah pengen umrah minta sama Allah Taala. Doakan orang tua sampean, doakan istri sampean, doakan suami ibu, doakan anak-anak kita biar jadi anak-anak yang qurratu ain bagi kita semua. Doakan semuanya. Tapi doanya yang proporsional Pak ya, yang sesuai dengan kapasitas kita Pak. Jangan berdoa sampai berlebihan. Oh berlebihan Pak. Allah mudah-mudahan nanti saya tahun 2009 saya bisa menggantikan Bapak Prabowo jadi presiden. Bisa masuk akal Pak. Ini doanya orang lamun Pak, orang. Jadi berdoalah sesuai dengan apa ya? Dengan kapasitas kita. Loh Pak, saya ada satu doa Pak, sudah setiap Ramadan saya minta, tapi saya optimis. Walaupun setiap tahun saya selalu umrah jemaah sekalian. Bahkan kalau mau tiap tahun saya juga bisa haji Pak. Tapi saya minta sama Allah, saya pengen haji Pak, sama keluarga saya semuanya Pak. Tidak pengen diganggu oleh siapapun pula. Saya, ibunya anak saya 4 dengan istrinya masing-masing, dan bawa anaknya masing-masing, cucunya sama kita Pak. Saya pembimbingnya langsung. Ya, minta, dan saya minta sama Allah haji ya kalau bisa ya Allah yang VVIP. Jangan setengah-setengah minta Pak. Bukan sesuatu yang mustahil. Walaupun nanti saya malah dikasih yang bukan VVIP Pak, eksekutif tidak apa-apa. Ya, tidak apa, masih bagus jemaah sekalian gitu. Bisnis pun tidak apa-apa. Ekonomi pun bismillah, yang penting semuanya jemaah sekalian gitu. Minta mau bareng-bareng Pak. Saya ingin mana Pak Tilasi Ibrahim satu keluarga Pak, sama hajarnya sama anaknya. Orang kalau haji ya sama istrinya, terus ada anaknya juga Ismail Pak. Nikmatnya luar biasa. Walaupun satu Pak yang tidak pernah saya merasa bosan berdoa sampai saat ini bulan Ramadan Pak, minimal saya sunnahnya, salat wajibnya, tengah malamnya tidak pernah lepas dengan doa yang satu ini. Saya minta masuk surga tanpa hisab bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Sampai yakinkan betul diri Pak. Dan Allah sudah mengatakan kepada kita, walillahi utaqa'u minan nar, dan bagi Allah setiap malam memproklamirkan dirinya Pak, ada hamba-hambaku yang akan aku bebaskan dari api neraka. Kita semua insya Allah Pak di sini. Sampai calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau bisa masuk surganya tanpa hisab. Tahu hisab Pak? Tanpa pengadilan maksud saya Pak.
Takut Pak, di dunia saja Pak kena KPK kita malu Pak ya. Kena Kejaksaan Agung kita malu Pak, apalagi kemudian kena pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, dipertontonkan jutaan umat, ribuan umat, miliaran umat melihat kita yang berbuat salah. Nauzubillah. Ramadan kesempatan Pak. Tunjukkan masing-masing kita, saya pikir tahu Pak, di mana kelemahan kita Pak. Saya yang terlalu tahu Pak dengan kelemahan saya, di mana dosa besar yang saya lakukan. Tapi saya tidak boleh cerita, hatta kepada istri saya tidak cerita Pak. Saya cerita secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tangisi Allah Pak. Dosa masa lalu, dosa ketika di SMA, yang pernah berbuat maksiat, yang pernah zina, pernah minum, pernah narkoba, pernah apa saja, pernah LGBT, tutup rapat-rapat, tangisi Allah, tobat-tobatan nasuha, yajidillaha ghafurur rahimah. Dengan pasti mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu ada hanya di bulan Ramadan secara spesial jemaah sekalian. Apalagi Bapak, Ibu, pas hari pertama kalau bisa Pak, sampean berbuka dengan keluarga dulu ya. Di samping sampean ada istri, dikelilingi oleh anak-anak semua Pak. Terus hari pertama sampean yang berdoa sebagai orang tuanya, kepala rumah tangga. Diamini oleh siapa? Oleh ibunya anak-anak Pak, istri. Dan anak-anak semua mengamini. Kan kata Nabi, doanya orang tua kepada anak makbul Pak. Terus berada di bulan Ramadan Pak, di saat berbuka puasa juga Pak. Ya Allah, amin, amin, amin ya Allah. Sambil berdoa Pak, ketika mengatakan Rabbana hablana min azwajina, itu azwajina istri di samping sampean Pak, beda Pak. Wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, ada anak sampean Pak, tidak satu persatu Pak. Qurrata a'yun. Masa selama 1 bulan sampean berdoa begitu tidak akan diterima oleh Allah? Mustahil. Hari kedua ibunya anak yang berdoa Pak, saya mengamini, semua anak-anak mengamini. Hari ketiga anak paling tua Pak berdoa, kita orang tuanya berdua mengamini. Doanya anak pada orang tua juga makbul ya. Adik-adiknya semua mengamini Pak, sampai muter Pak, terus begitu. Itulah momentum Ramadan yang kita inginkan jemaah sekalian. Ada puasa, ada salat malam, ada baca Quran, terus berdoa jemaah sekalian. Selesai sudah Pak. Terakhir, apa yang terakhir diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asyarul muslimin, uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan buat kalian di malam hari di mana siangnya kalian berpuasa itu untuk arrafas ila nisaikum, bersenang-senang dengan istrimu, bermanja-manjaan dengan suamimu. Pak, Ibu, mohon maaf lo ya, jangan sampai khusyuknya sampean di bulan Ramadan sampai tidak mikirin istri. Masjid terus gitu, pulang-pulang tidur plek, tidak nyapa sama istri. Dah. Bangun keharmonisan rumah tangga ini. Ibu begitu ya, ibu-ibu di belakang, ayo kalau pulang ke rumah tanyakan sama suami mau makan apa hari ini, bahagiakan suami. Saya kenapa bicara begini? Saya tidak sekali 2 kali beberapa Ramadan yang lalu jemaah, yang saya dikejutkan ada satu keluarga Pak tukaran gara-gara tahu isi Pak. Iya, gara-gara OT-OT Pak. Rupanya sang suami bilang, aku pulang ya, tolong siapkan, belikan OT-OT di samping rumah atau tahu isi gitu. Ya bang, rupanya isinya lupa Pak. Tidak ada OT-OT Pak, tidak ada tahu isi. Bekas buka yang kemarin jemaah kalian gitu. Itu berbuka memerah Pak, nabrak meja, gak perhatian sama suami. Memang orang kalau lapar memang emosinya gak terkendali Pak. Tapi kita puasa bukan untuk itu jemaah sekalian. Aib besar Bapak Ibu, puasa di bulan Ramadan, kita berpuasa di bulan Ramadan kemudian tukaran dengan istri dan suami. Lebih aib lagi Pak, di bulan Ramadan nuntut cerai Pak. Di bulan Ramadan nuntut cerai Pak. Ini institusi keluarga. Kenapa saya berpikir panjang jemaah sekalian? Kenapa sampai keluarga dimasukkan dalam ayat Ramadan Pak? Kenapa institusi keluarga itu dimasukkan dalam ayat-ayat Ramadan? Betapa sakralnya. Karena keluarga ini jemaah sekalian merupakan potret Pak tentang kebesaran Allah di hadapan Allah. Potret kebesaran Allah di hadapan kita jemaah sekalian. Apa kata Allah? Wa min ayatihi, dari tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan di antara kamu berpasang-pasangan. Jadi Pak, kita berkeluarga ini merupakan tanda kebesaran. Jadi sampeyan ini, saya ini Pak, dengan istri saya dan anak saya Pak, harus bisa menunjukkan pada umat saya ini adalah potret tentang kebesaran Allah. Saya tidak mau main-main dengan keluarga Pak. Apalagi di bulan Ramadan. Ini kesempatan yang baik Pak, 1 bulan penuh bermesraan dengan suami. Masak yang benar Ibu, sahur angetkan
sayurnya itu Pak. Suami masak dan datang tersenyum. Kan beda ya kalau makan tersenyum dengan makan tidak tersenyum Pak. Nanti berdoanya itu beda Pak. Orang berdoa ketika sudah senyum duluan Pak, khusyuk. Ketika berdoa ketika merengut Pak, tidak sesuai selera makan Pak. Berdoanya pun juga tidak selera juga. Nyambung maksud saya jemaah sekalian. Ayo keluarga ini di bulan Ramadan pastikan Pak 1 bulan penuh saya bulan harus akrab dengan keluarga besar. Bahkan saya katakan, ayolah sesekali dalam 1 bulan undang Pak, undang makan di rumah kita takjil, buka bersama di rumah kita, bukber di rumah kita, undang mertua, undang orang tua, undang keluarga istri, undang keluarga kita sendiri, makan bersama. Ada 30 orang, kita fasilitasi mereka. Kalau kita mampu Pak, kasih hadiah mereka. Akrabkan keluarga ini. Ramadan momentum untuk kita berakrab-akrab jemaah sekalian. Kalau ini ada jemaah sekalian, insya Allah sampai keluar dari bulan Ramadan menjadi manusia-manusia baru. Puasanya sempurna, salat malamnya sempurna, Qur'annya dibaca sempurna, doanya juga sangat sempurna, keluarganya juga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah keluar dari bulan Ramadan menjadi manusia-manusia yang fitri, manusia-manusia kembali kepada asal kejadiannya, tidak punya dosa sedikit pun. Inilah momentum yang kita tunggu bersama-sama. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna buat kita semua. Allah menerima Pak puasa kita, salat malam kita, bacaan Quran kita, doa kita semua diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi baqi hadhihi al-ayyam min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa 'afiyah wa anta radin 'anna wa 'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa salih al-a'mal bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tadabburana bil Qur'an, Allahumma taqabbal minna zakatana wa infaqana wa sadaqatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf, selamat berpuasa semuanya, panjang umur, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.